Lu mungkin merasa paling kuat di rumah lu, tapi sebenarnya lu nggak ada apa-apanya di tingkat kelurahan. Ada orang yang merasa berkuasa di kelurahan, padahal sebenarnya nggak dianggap apa-apa di tingkat kecamatan. Ada manusia yang merasa powerful di kecamatan, tapi omongannya nggak didengerin di tingkat kota. Bahkan wali kota pun kelihatan biasa aja di depan gubernur provinsi. Gubernur provinsi akan terlihat mediocre di depan presiden. Presiden juga punya batas masing-masing dalam menjalankan tugasnya, cuma sebagian kecil dari planet bumi. Apalah daya planet bumi kalau dibandingin sama ukuran matahari? Matahari juga bakalan kerasa kecil di antara miliaran bintang megabintang luar sana. Bintang-bintang pun cuma butiran kecil kalau dipandang dari skala galaksi. Dan galaksi pun layaknya kuman kalau dilihat dari supercluster. Supercluster bahkan juga nothing dibanding sama cosmic wave. Itulah hipotesa sains betapa luasnya alam semesta ini. Kalau ngerujuk ke sains fiksi, bahkan cosmic wave tadi yang di dalamnya ada kita, punya jumlah nggak terhitung yang disebut multiverse atau alam paralel. Terus kalau di zoom out lagi, kita bakalan ketemu sama yang namanya Megaverse, sebuah konsep yang dipopulerin sama Marvel. Megaverse ini diwujudkan ke dalam bentuk dua sosok raksasa yang masing-masing mewakili DC Universe dan Marvel Universe. Dua sosok ini diciptain sama Living Tribunal untuk ngatur realitanya masing-masing. Tapi bukannya ngurus realita masing-masing, mereka malah sibuk berantem dan saling nggak bisa nerima keunikan dari sosok yang satunya. Ini satir sih, cukup menggambarin kelakuan fans fanatik dari kedua pihak. Akhirnya mereka mutusin untuk nyelesain masalah ini dengan cara lain. Masing-masing mereka diharuskan untuk milih hero masing-masing dan biarin mereka nentuin hasil. Yang biru milih Aquaman, Batman, Captain Marvel, Catwoman, Flash, Green Lantern, Lobo, Robin, Superboy, Superman, sama Wonder Woman. Yang merah ngewakilin Marvel milih Captain America, Elektra, Hulk, Jubil, Namor, Quicksilver, Silver Surfer, Spider-Man, Storm, sama Thor, terus Wolverine. Pertarungan ini nantinya akan dilakukan dalam 11 ronde. Hasilnya 6-5 untuk kemenangan Marvel. Ya jelas, karena ini teori kan punya dia. Tapi raksasa yang mewakili DC nggak nerima kekalahan ini, akhirnya berantem lagi nih dua makhluk. Dan dampak dari perseteruan ini, somehow terciptalah sebuah universe yang disebut Amalgam. Universe di mana karakter-karakter DC sama Marvel itu berada di satu universe, bahkan karakternya itu ada yang kecampur. Dan mungkin ini menjadi satu-satunya cara paling logis yang mendasari crossover. Kalau kedepannya Marvel sama DC mutusin untuk kerjasama. Perseteruan yang nggak ada ujungnya ini akhirnya terhenti sendirinya ketika masing-masing mereka itu disadari sama salah satu karakter di dalam mereka, Batman sama Captain America. Dari dua sosok ini, mereka belajar bahwa keunikan itu penting, karena keunikan bisa saling melengkapi. Akhirnya, perseteruan ini pun berakhir dengan sendirinya. Tapi Megaverse yang besar tadi itu cuma mewakili multiverse-nya Marvel sama DC. Terus kita di mana? Universe-nya Shinchan di mana? Alamnya Upin Ipin dikemenain. Semuanya itu bernaung di bawah Omniverse, sebuah kumpulan dari universe, multiverse, megaverse, dan dimensi lainnya. Di sanalah ada Marvel, di sanalah ada DC, di sana ada semua universe yang pernah dimention bahkan yang belum pernah dimention, yang pernah dilihat dan yang nanti akan diperlihatkan. Dan di tengah hamparan luas Omniverse itulah kita berada. Nggak penting emang untuk menilai ini fakta atau dongeng belaka, tapi satu hal yang gua pelajari dari sana, we are nothing. Siapa kita di tengah hamparan luasnya alam semesta ini? Berapa harga Pajero, iPhone, Rolex, skincare, dan materi-materi murahan yang dengan sombong lu anggap mahal itu? Open your eyes.